Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Pun, bagaimana dengan kegiatan kita dalam satu minggu ini? Nah, pada minggu ini kita akan membahas materi tentang wawancara. Jadi adik-adik, kita perlu juga untuk bisa memiliki kemampuan dalam mempromosikan diri kita, khususnya dalam rangka kita ingin melakukan atau mencari pekerjaan. Nah, nanti di dalam video pembelajaran ini akan diperlihatkan bagaimana cara kita berwawancara dengan baik. Sehingga setelah mendengar video pembelajaran ini, kami mengharapkan adik-adik bisa mempraktekkan ya, cara berwawancara dengan baik. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Baik, materi kali ini wawancara kerja. Ini sangat penting untuk adik-adik ketahui karena ini bisa membekali adik-adik nanti untuk masuk ke dalam lapangan pekerjaan. Kita lihat pengertian dari wawancara kerja. Jadi wawancara kerja atau interview itu merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menyaring pelamar yang masuk. Ya, jadi wawancara bisa digunakan sebagai media oleh perusahaan dalam memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, nah dalam wawancara ini biasanya ada beberapa aspek yang dinilai. Ya, yang pertama penampilan fisik. Ya, jelas ini penampilan fisik menjadi penilaian terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan publik, ya, dengan langsung dengan publik. Lalu gerak-gerik dan sopan santun, ya. Kemudian nada suara, kemudian rasa percaya diri, ya, inisiatif, ya, kebijaksanaan biasanya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita nilai bagaimana tingkat kebijaksanaan orang yang kita wawancarai, dan dia juga tanggap dan bisa bekerja sama. Ekspresi wajah juga menarik, ya. Kemudian dia harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, ya. Juga memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaan dan tentunya tidak kaku-kaku, ya. Harus memiliki selera humor juga, ya, seperti itu. Sehingga wawancaranya itu cair lah, ya, bisa dikatakan gitu, berjalan dengan baik, ya, mengalir dengan baik begitu. Nah, ada beberapa jenis dari wawancara kerja, ya. Nah, berdasarkan tempat dan cara wawancara, maka wawancara kerja ini terbagi atas wawancara seleksi, ya. Kalau pelamar untuk posisi yang lowong itu jumlahnya lebih dari 1 orang, lebih dari jumlah yang dibutuhkan, maka dilakukan seleksi wawancara. Ya, jadi lakukan seleksi dengan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa di antara mereka yang paling memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wawancara seleksi itu dilakukan kalau calon yang memenuhi kualifikasi itu akan diikut sertakan dalam wawancara berikutnya, ya. Jadi ada tahapan wawancara berikutnya, ya. Nah, yang ketiga, wawancara seleksi itu umumnya berlangsung singkat, ya. Hanya 15 sampai 30 menit, ya, singkat saja. Tapi setiap perusahaan itu memiliki pola dan perencanaan yang sendiri-sendiri, ya, berbeda-beda. Nah, kalau berdasarkan tempat dan cara wawancara, maka wawancara ada yang by phone, ya, dengan telepon, ya. Apalagi saat sekarang ini, ya, lagi masa pandemi, ini diusahakan tidak terlalu banyak bertemu secara langsung, wawancara bisa dilakukan lewat telepon, ya. Ini juga dapat menghemat biaya dan efisiensi waktu, ya. Jadi banyak perusahaan yang melakukan wawancara dengan via telepon juga, ya. Oleh sebab itu, maka pelamar itu harus siap, ya, harus siap sewaktu-waktu, ya. Jadi
kita sebagai pelamar itu harus siap. Anytime dipanggil untuk wawancara, kita sudah siap. Karena seringkali recruiter atau orang yang merekrut pelamar itu tidak ada pilihan bagi pelamar. Jadi pelamar tidak bisa dipilih mau wawancara tanggal berapa gitu ya. Tapi dia sudah ada menentukan waktu yang fix ya, kapan wawancara itu akan dilakukan melalui telepon ya. Lalu yang kedua, berdasarkan tempat dan cara wawancara, wawancara ada di kampus ya. Itu sering dilakukan sekarang seperti itu, seperti halnya di Unila ya. Di Unila juga begitu. Ada masa-masa di mana recruiter itu pergi ke Unila untuk mencari SDM gitu ya, sesuai dengan yang mereka inginkan kualifikasinya ya. Jadi wawancara bisa juga di kampus ya. Nah, walaupun tidak begitu banyak perusahaan yang melakukan wawancara kerja di kampus, tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang cari lulusan dari suatu perguruan tinggi untuk kembali dilatih lagi, itu mereka banyak melalui kampus karena itu menurut mereka lebih efektif ya, memberikan akses kepada perusahaan untuk mendapatkan calon-calon yang terbaik ya, yang mungkin sangat sulit diperoleh jika menunggu dari calon-calon tersebut datang melamar ya, karena di kampus sudah memiliki data yang akurat mengenai lulusan-lulusan dan alumninya, jadi bisa melalui pendekatan itu. Oke, selanjutnya berdasarkan tempat dan cara wawancara, wawancara bisa dilakukan di pameran kerja. Nah, ini pameran kerja sudah banyak dilakukan di Indonesia. Itu biasanya itu untuk menjembatani perusahaan yang memerlukan tenaga kerja baru dan para pencari kerja ya. Jadi pada pameran kerja itu biasanya perusahaan itu memberikan beberapa hal ya, misalnya yang pertama kali dia berikan informasi mengenai perusahaannya ya, lalu apa peluang-peluang yang ada, misalnya dia menerima lamaran ya, atau CV dari pengunjung yang masuk ke dalam pameran kerja itu ya, atau mungkin ada juga perusahaan yang langsung melakukan wawancara di lokasi pameran kerja ada. Nah, wawancaranya juga bisa secara kelompok atau wawancaranya bisa berdasarkan kasus. Tuh. Ya. Nah, kalau berdasarkan bentuk dan tujuan wawancara itu bisa sifatnya terstruktur, jadi sudah tertutup begitu ya, sudah dibuat secara pasti, dan ada yang bersifat terbuka. Kalau wawancara terstruktur itu umumnya digunakan dalam tahap penyaringan ya. Jadi biasanya pewawancara mengendalikan wawancara itu dengan menggunakan sederet pertanyaan yang sudah dipersiapkan dengan urutan-urutan tertentu. Jadi sudah ada seperti kuesioner ya, ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab. Nah, selain itu ada wawancara terbuka. Kalau wawancara cara terbuka itu tidak terlalu formal, biasanya agak sedikit santai ya, tidak terstruktur gitu ya, dengan ngomong-ngomong lagi ya. Lalu pertanyaannya juga biasanya bersifat umum ya, dan juga jawabannya terbuka, bisa menjawab apa saja ya. Dan ini hal yang positifnya bisa mendorong pelamar untuk berbicara dengan bebas ya. Bahkan dari sini bisa diketahui dengan pasti apa kompetisi dan kredibilitas yang dimiliki oleh pelamar dari suatu pekerjaan ini ya. Dari jawaban-jawaban terbuka bisa terlihat ya. Jadi jenis wawancara terbuka ini baik ya. Jadi karena dari wawancara ini bisa membongkar kepribadian si pelamar ya, dan juga untuk bisa diberikan untuk penilaian-penilaian yang profesional gitu ya. Jadi ini adalah jenis wawancara kerja berdasarkan tujuan, bentuk dan tujuan wawancara ya. Kalau yang selanjutnya ada yang disebut wawancara kelompok ya.
Kalau wawancara kelompok itu para pelamar itu secara bersamaan itu diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam menjawab pertanyaan, ya. Ya, di sini biasanya perusahaan ingin melihat kemampuan seseorang untuk bekerja dengan tim. Baik, selanjutnya ada wawancara stres. Kalau wawancara stres ini sebenarnya jarang digunakan ya, karena beberapa orang menganggap ini tidak lazim dan tidak etis ya. Tapi ada juga perusahaan yang melakukan ini. Nah, pada wawancara stres itu pelamar dihadapkan dengan situasi yang didesain mengganggu atau membuat pelamar menjadi gelisah ya. Misalnya kesunyian yang panjang misalnya, lalu penampilan pelamar dikritik ya, lalu ada interupsi yang dilakukan dengan sengaja gitu ya, atau ada reaksi-reaksi yang kasar bahkan dimusuhi oleh pewawancara. Itu yang dimaksud dengan wawancara stres ya. Nah, tujuan dari wawancara kerja ini untuk mengetahui kepribadian dari pelamar. Jadi di sini perusahaan mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan dari jabatan. Dalam hal ini informasi tambahan itu bisa diperoleh sehingga perusahaan akan mendapat informasi yang sebanyak-banyaknya dari si pelamar. Ya, juga ini bisa membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Ya. Nah, sekarang bagaimana teknik wawancara kerja? Wawancara kerja bisa dilakukan secara tradisional, ya. Artinya menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Misalnya, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini, atau apa kelebihan dan kekurangan Anda, begitu ya. Tapi juga wawancara kerja tradisional ini bisa dilakukan dengan kesuksesan atau kegagalan-kegagalan yang ada, ya. Jadi sering sekali kesuksesan dan atau kegagalan dari wawancara tradisional itu tergantung dari kemampuan pelamar dalam berkomunikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kalau pelamar tidak mampu, dia banyak mengalami kegagalan di sini. Ya, karena dalam wawancara tradisional itu pewawancara biasanya ingin melihat jawaban atas 3 pertanyaan. Pertama mungkin pertanyaannya adalah apakah pelamar ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Ya, atau apakah pelamar memiliki antusiasme dan etika kerja yang sesuai dengan harapan perusahaan? Atau apakah pelamar akan bisa bekerja sama dengan tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan? Ya. Maka kita sebagai pelamar juga harus mempelajari dulu budaya perusahaan ini, apakah kita bisa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian wawancara kerja perilaku atau behavior. Di wawancara kerja ini didasarkan pada teori bahwa kinerja di masa lalu ini merupakan indikator terbaik untuk meramalkan perilaku pelamar di masa datang. Gitu. Jadi wawancara kerja dengan teknik ini sering sekali digunakan untuk merekrut karyawan pada level-level manajerial ya, atau perusahaan yang dalam melakukan operasionalnya itu sangat mengutamakan kepribadian. Tuh. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu biasanya antara lain misalnya coba Anda ceritakan pengalaman Anda ketika Anda gagal mencapai target yang ditetapkan gitu, atau coba berikan contoh tentang hal-hal apa yang Anda lakukan ketika Anda dipercaya menangani beberapa proyek sekaligus misalnya. Ya, itu. Nah, selanjutnya teknik wawancara kerja bisa wawancara kerja yang perilaku behavior dengan menyusun jawaban dari 4 hal ini. Misalnya pelamar disuruh menggambarkan situasi yang terjadi saat itu, lalu menceritakan hasil yang dicapai, lalu menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil untuk merespon situasi yang terjadi, dan mengambil hikmat apa yang dapat dipetik dari kejadian tersebut. Nah, itu
pertanyaannya, ya. Jadi ada pada teknik wawancara kerja ini juga yang sering digunakan adalah teknik situation atau problem atau task, ya. Di sini pelamar diminta untuk menggambarkan situasi yang terjadi atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada masa lalu. Di sini pelamar harus menggambarkan situasi atau tugas tersebut secara spesifik, rinci, dan mudah dipahami oleh pewawancara misalnya. Jadi ceritakan misalnya pada kami pada saat Anda mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan, misalnya bagaimana Anda bisa berhasil keluar dari situasi tersebut misalnya. Atau ceritakan pada saya bagaimana Anda meyakinkan klien Anda ketika Anda melakukan presentasi misalnya. Atau bagaimana cara Anda menyelesaikan konflik, ya, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat perilaku, ya. Lalu teknik yang paling digunakan juga adalah teknik tindakan atau action. Di sini pelamar diminta untuk menceritakan tindakan-tindakan yang diambil jika dia dihadapkan pada masalah, ya, atau tugas-tugas tertentu. Lalu dalam hal ini tentu pelamar harus memfokuskan pada permasalahan dan upaya untuk mencapai pemecahan masalah itu. Nah, di dalam wawancara kerja kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus datang tepat waktu. Kemudian harus bersikap yakin bahwa kita bisa menjawab semua pertanyaan. Lalu kita siapkan segala sesuatu, sertifikat, surat-surat penghargaan sebagai bukti kredibilitas kita. Kita berpakaian sopan, ya, sopan, rapi, dan tenang. Nah, ini yang penting, tenang. Tunjukkan kemampuan diri kita, tapi jangan berlebihan, dan tunjukkan minat kesungguhan dari kita, ya. Dalam wawancara kerja kita jangan datang terlambat, ya. Jadi jangan datang wawancara tanpa persiapan, ya. Dan jangan memotong kalimat pewawancara, dan jangan mengkritik atau menjelekkan atasan sekarang atau yang lama. Itu. Jadi dalam kita menghadiri wawancara kerja, kita harus pastikan bahwa kita sudah tahu tempat wawancaranya, ya. Jadi kalau kita tidak tahu mengenai jenis pakaian yang dipakai, tidak ada pengumuman mengenai ini, kita gunakan pakaian yang formal, bersih, dan rapi saja, ya. Dan kita usahakan tiba lebih awal. Kita gunakan bahasa yang formal, bukan bahasa gaul, ya. Ajukan beberapa pertanyaan bermutu sekitar uraian pekerjaan yang pada posisi yang Anda lamar, ya, dan bisnis perusahaan secara umum, gitu. Kemudian akhir wawancara kita dapat menanyakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Itu bisa, ya, dan kita ucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, ya. Jadi ini adalah contoh beberapa pertanyaan dari wawancara kerja. Misalnya adalah, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Atau jelaskan pengalaman kerja Anda dan relevansinya dengan posisi yang Anda lamar misalnya. Lalu mengapa Anda tertarik untuk jabatan atau posisi tersebut, ya, dan sebagainya, ya. Ini yang di bidang pendidikan dan latihan juga bisa saja timbul pertanyaan, misalnya mata kuliah apa yang paling Anda sukai dan paling Anda tidak sukai, lalu mengapa, ya. Apakah kuliah atau pelatihan yang Anda peroleh itu membantu pengembangan karir Anda, dan seterusnya, ya. Nah, juga latar belakang keluarga, biasanya tanya pekerjaan, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, juga kepribadian. Ya, biasanya ditanya apakah Anda biasa menyelesaikan sesuatu dengan sendiri atau selalu dibantu orang lain, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, dan sebagainya. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri dulu sehingga kita bisa menjawabnya dengan baik. Lalu untuk latar belakang keluarga misalnya ditanya apa pekerjaan orang tua, pendidikan terakhir, dan sebagainya. Nah, ini sering ditanyakan, ya. Juga ditanya tujuan jangka panjang bagi karir Anda ini apa, lalu bagaimana cara mendapat tujuan tersebut, ya. Bisa dihubungkan dengan pekerjaan sebelumnya, mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan lama misalnya, ya, itu seperti itu, ya. Atau kita bisa bertanya misalnya
Coba Anda ceritakan tugas dan tanggung jawab Anda di perusahaan atau lembaga terdahulu, atau apa pekerjaan yang paling menarik yang pernah Anda lakukan, dan sebagainya. Demikian adik-adik pemaparan video pembelajaran mengenai wawancara kerja pada hari ini. Kami mengharapkan setelah mendengarkan video pembelajaran ini, kalian bisa mengemas apa potensi-potensi yang Anda miliki dan bisa mengungkapkannya dengan baik nanti pada saat Anda mengalami atau melakukan wawancara kerja. Ya. Selamat berlatih, selamat mendalami dengan lebih lagi mengenai materi ini. Terima kasih, sampai bertemu di minggu yang akan datang.